Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, sahabat Abah Safwan dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Kita masih membahas masalah calon Presiden Republik Indonesia 2024. Teman sahabat ya, dimanapun berada, kita baru saja melewati debat perdana calon Presiden Republik Indonesia 2024. Sama-sama kita saksikan perdebatan itu begitu luar biasa. Calon presiden kita tampil prima, semuanya mengeluarkan kemampuan yang ada. Tetapi dari ketiga ini, ya, siapa yang terbaik menurut kita? Dan ini sudah dibahas sama pakar-pakar yang ada di Indonesia. Menjadi pembahasan luar biasa. Kemudian selesai perdebatan, ratingnya ini pada naik apa turun. Siapa yang terbaik dari perdebatan ketiga calon presiden ini, dan siapa yang paling banyak memiliki gagasan. Kita saksikan video yang satu ini. Mas Ari, sejauh mana peranan tim kalian sehingga menurut mereka Anies itu jadi juara? Apakah memang Aniesnya sendiri atau memang timnya yang hebat? Aniesnya sendiri yang hebat. Timnya yang hebat? Aniesnya sendiri yang hebat. Oh begitu? Ya, kenapa? Karena memang Mas Anies ini punya kemampuan yang luar biasa ya. Karena dia akademisi melawan. Tidak hanya karena akademisi, tapi memang punya kemampuan ya. Selama ini bukan hanya omong doang. Bukan hanya omong doang. Kenapa? Karena selama ini Mas Anies selalu menyediakan diri ya, selama masa kampanye menyediakan diri untuk diuji, untuk dites ya. Ada acara yang namanya Desak Anies, setiap turun ke berbagai daerah itu namanya Desak Anies, di mana anak-anak muda, mahasiswa semua dikumpulkan untuk silahkan menguji Mas Anies, tanyakan apapun, kritik apapun, dan Mas Anies siap untuk menjawab. Nah, sebenarnya kita harus mengapresiasi juga perdebatan kemarin. Kenapa? Karena di situ membuka karakternya masing-masing, membuka bagaimana calon presiden ini, apakah dia punya kemampuan atau tidak. Menurut Anda, karakter apa yang dibuka? Ya, begini, yang pertama adalah dari tiap-tiap calon ini itu akan terlihat apakah dia mengetahui masalah-masalah. To the point aja deh. Ya. Karakter Anies apa yang terlihat? Oh, Mas Anies tahu persoalan, dia punya gagasan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Karakter Prabowo apa yang terlihat menurut Anda? Nah, itulah. Tolong dijawab, jangan mutar-mutar. Ya, pertanyaannya gini. Kadang-kadang ada jawaban yang tidak nyambung gitu ya. Pertanyaannya apa, jawabannya apa. Nah, artinya kan menjadi pertanyaan buat kita semua, kenapa kok tidak mampu untuk menjawab sesuai konteks dan substansinya. Apa dia lebih mementingkan action yang perlulah nantilah, karena dia kan seorang tentara. Tapi biasa begitu tentara. Kalau akademisi kan jago bersifat. Kita bukan sedang memilih tentara, kita sedang memilih presiden. Ya, presiden yang memimpin bangsa ini. Maksud saya, yang persoalannya banyak, semua harus bisa Anies itu diselesaikan. udah terbiasa pidato di kampus di mana-mana, jadi pintar bersilat lidah. Bukan soal itu. Kalau seorang tentara kan yang penting hasilnya, ya kan? Ya, tapi yang kita butuhkan presiden. Kita bukan memilih tentara. Kita bukan memilih tentara. Kita bukan memilih tentara. Presiden, dia harus tahu masalah apa yang dihadapi oleh bangsa ini, apa jalan keluarnya, dan punya gagasan ide apa untuk membawa bangsa ini lebih maju ke depan. Sekarang yang ketiga, penilaian Anda terhadap nomor berapa tuh? Ganjar. Nomor 3, ya. Mas Ganjar, dia paham masalah. Oke ya. Tetapi kita sulit untuk menemukan ide apa dan gagasan apa yang mau ditawarkan kepada bangsa ini. Mas Ganjar, dia paham masalah. Oke ya. Tetapi kita sulit untuk menemukan ide apa dan gagasan apa yang mau ditawarkan kepada bangsa ini. Gitu. Ya, memang penyampaiannya bagus, dialogis, lembut, senyum dan sebagainya. Memang itu adalah karakter yang juga keluar dari Mas Ganjar. Teman sahabat ya, sama-sama sudah kita lihat video yang baru saja tadi kita tonton secara bersama-sama. Ternyata sudah mulai kelihatan siapa yang mempunyai bobot dalam hal membangun Indonesia 2024 ke depan. Siapa orang yang mampu membawa perubahan Indonesia lebih baik ke depan. Yang saya lihat di sini, ini adalah hal yang luar biasa. Anies Baswedan diuji, Anies Baswedan terpuji. Ini menunjukkan bahwasanya sosok Anies Baswedan
memang pantas menjadi seorang calon presiden Republik Indonesia 2024. Sudah kita lihat ya, yang namanya Pak Prabowo, calon urut nomor 2, sudah banyak memberikan gagasan. Memang dia tentara tegas, tapi masih belum pas. Kalau kita lihat sosok nomor 3, mengerti permasalahan katanya tadi, tapi tak punya gagasan. Jadi sudah jelas, dari pasangan nomor 1, 2, dan 3, siapa yang terbaik, siapa yang diuji, dan siapa yang terpuji. Saya bisa mendapat kesimpulan dari debat perdana ini, debat yang pertama ini, pemenangnya adalah Anies Baswedan. Beliau diuji, beliau terpuji, dan beliau berisi, punya gagasan, punya pandangan ke depan untuk Indonesia lebih baik ke depan. Jadi kita sudah lihat cara bersama-sama siapa yang pantas, siapa yang cocok menjadi calon presiden Indonesia 2024. Pilihan saya nomor 1, yang pantas, yang cocok menjadi presiden 2024 mendatang untuk membawa Indonesia lebih baik ke depan dengan perubahan yang kita harapkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.